Siapa yang tak pernah berbohong? Bisa dipastikan, nyaris semua manusia pernah melakukan kebohongan dengan 1001 macam alasan. Untuk menghindari rasa malu dan untuk menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan reward supaya dikagumi orang dan lain sebagainya. Lah dari Merak tuh, Merak nggak lewat sini. Enggak, sebetulnya Bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang. Cuma mau nyebrang ke sana. Umumnya, seseorang berbohong hanya pada situasi tertentu. Namun, ada jenis kebohongan yang berbeda, di mana perilaku berbohong ini bersifat kompulsif, impulsif, dan tidak terkendali. Dengan kata lain, perilaku tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan, bahkan dalam situasi normal, yang sebenarnya bisa dilalui tanpa harus berbohong. Perilaku berbohong yang seperti ini disebut bohong patologis atau mitomania. Apa itu bohong patologis atau mitomania? Berikut kita bahas tentang definisi mitomania. Mitomania merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong tanpa tujuan tertentu secara terus-menerus serta dalam jangka waktu yang lama. Dalam istilah lain, mitomania disebut sebagai bohong patologis atau pseudologia fantastica. Diagnostic atau Statistical Mental Disorder 5th edition menjelaskan bahwa mitomania tidak termasuk ke dalam gangguan mental, melainkan hanya simptom atau gejala dari gangguan kepribadian antisosial. Nah, setelah Anda mengetahui definisi mitomania, apakah Anda pernah ketemu atau kenal dengan orang-orang yang mengidap mitomania? Atau jangan-jangan kita sering menemuinya di sekitaran kita, di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, atau lingkungan pertemanan kita. Kira-kira sudah ketemu belum orang-orang yang mengidap mitomania di sekitar kita? Kalaupun sudah ketemu, tenang saja. Karena pengidap mitomania ini tidak begitu membahayakan loh. Sebab berdasarkan karakteristik mitomania, tidak satupun menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti kebohongannya tampak tidak memiliki keuntungan khusus. Mereka biasanya menggambarkan diri sebagai pahlawan atau korban, serta mereka tampak yakin dan percaya bahwa kebohongannya benar-benar terjadi. Secara keilmuan, mitomania tergolong gangguan mental yang membuat penderitanya suka berbohong tanpa terkendali. Tapi tak perlu khawatir yang berlebihan. Bila kita mendapati orang yang menderita mitomania di sekitar kita, bila dibandingkan dengan kebohongan biasa, justru lebih berbahaya kita ketemu orang yang melakukan kebohongan biasa. Namanya saja kebohongan biasa, tapi kita harus hati-hati, karena pembohong biasanya memiliki alasan untuk berbohong, umumnya tentang pencapaian, perasaan, kehidupan sosial, usia, pendapatan, dan sebagainya. Berbeda dengan penderita mitomania yang kebohongannya bersifat fantasi, di mana penderitanya akan menggabungkan khayalannya dengan fakta. Penderita mitomania sering menceritakan pengalaman orang lain dan menjadikan seolah-olah pengalaman itu adalah miliknya. Mereka juga mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merusak reputasi, bahkan membahayakan diri sendiri, tetapi ia tetap melakukannya. Misalnya, ia selalu mengatakan bahwa dirinya mengidap penyakit mematikan demi mendapatkan simpati, padahal pada kenyataannya ia baik-baik saja. Ketika kebohongannya terungkap, hal ini dapat membuat ia kehilangan kepercayaan dari orang lain. Jadi, bila Anda memiliki teman atau kerabat yang mungkin seorang mitomania, Anda tidak perlu bingung dan kesal karena kebohongannya, sebab kebohongan mereka tidak memiliki motif tertentu. Anda harus bisa bersabar dengan penderita mitomania dan bisa membuat mereka berhenti melakukan kebohongannya. Asal Anda tidak menjadi ikut tertarik dengan apa yang dinyatakan. Anda terkadang bisa merasa marah atau kesal karena penderita akan cenderung membantah bahwa dirinya berbohong, serta bahkan bisa berbalik memarahi Anda. Di saat-saat demikian, jangan ikut emosi dan tenangkan penderita. Anda harus mengingat bahwa kebohongan yang diungkapkannya terkadang dilakukan secara spontan dan bukan karena sebuah kesengajaan. Terima penderita apa adanya dan ingatkan penderita bahwa Anda menerimanya apa adanya,
tanpa penderita perlu berbohong kepada Anda. Rujuklah penderita untuk berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater.